Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gua, Rico Kobe di High Story Now, Now, Now. Dan di kesempatan kali ini, lagi-lagi gua akan nyeritain pengalaman salah satu teman horor yang kita sebut aja dia Ferdi. Dimana Ferdi ini melakukan pendakian ke Gunung Lau pas dengan peristiwa kebakaran di tahun 2015. Penasaran dengar kisah perjalanan dari si Ferdi ini? Kalian tonton terus videonya. Dan untuk yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari High Story 666. Dan untuk yang mau ceritanya gue bawain atau nyeritain langsung di sini bareng sama gue, bisa kalian tinggal DM langsung Instagram pribadi gue atau Instagram High Story. Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Awal mulanya kenapa Ferdi mendaki Gunung Lau? Jadi di suatu malam Ferdi ini lagi nongkrong di warung punya temannya yang kita sebut saja Putra. Ferdi ini nongkrong bersama dua temannya yang kita sebut aja Firman dan Bona. Sedangkan Putra sang pemilik warung belum pulang kerja, tapi warungnya itu memang dijaga sama ibunya. Jadi mereka ini memang sering nongkrong di warung ibunya si Putra ini. Sampai malam tiba, Putra belum juga pulang. Ferdi, Firman, dan Bona ngobrol sama salah satu bapak-bapak yang juga lagi ngopi di warung ibunya Putra ini. Karena warga-warga sekitar tahu kalau mereka ini hobi mendaki gunung. Jadi topik obrolan mereka saat itu juga yang gak jauh-jauh dari pendakian. Di sela-sela obrolan, si bapak-bapak ini tiba-tiba ngebahas Gunung Lau. Dan dia ngasih tahu kalau mendaki Gunung Lau dicegat burung jalak. Lebih baik kalian turun lagi, jangan dipaksain. sehabis ngomong gitu bapak-bapak ini langsung pulang. Dan mereka ngelanjutin ngopi dan ngerokoknya. Pas mereka lagi asik-asik ngopi dan ngerokok, nggak lama Putra pulang. Begitu sampai di warungnya, Putra ini senyum-senyum, seperti orang yang lagi merencanakan sesuatu. Nah, tiba-tiba Putra ini ngeluarin kertas dari tas pinggang yang selalu dibawanya. Tanpa bicara apa-apa, Putra ini ngasih kertas itu ke Ferdi. Begitu Ferdi ngeliat apa yang dikasih sama Putra ini, Ferdi ini kaget. Ternyata diam-diam Putra ini memesan tiket kereta tujuan dari Solo ke Jakarta. Pas tanggal 20 Oktober 2015. Sedangkan hari ini sudah tanggal 10 Oktober. Ferdi langsung nanya ke si Putra, apaan nih maksudnya Put? Tiket pulang lah, apalagi? Wah, sakit loh. Tiket pulang apaan? Putra ngejawab, buat kita berangkat ke Lau. Ini udah ada modal awal ya. Sekarang udah tinggal cari modal buat berangkatnya aja. Ferdi ngejawab, terus mau jalan kapan kita? Terserah. Kalau mau santai, ya jalannya kira-kira kita tanggal 14 udah jalan lah dari sini. Kalau mau mepet-mepet, ya udah tinggal sesuaiin aja sama tiket pulangnya. Ferdi, Firman, dan Bona bingung. Karena sebulan ini mereka sudah melakukan banyak pendakian. Saat itu mereka sedang giat-giatnya mendaki gunung.
Bahkan hampir setiap minggu mereka melakukan pendakian. Bahkan lusa lalu pun mereka baru aja beres melakukan pendakian ke Gunung Salak. Karena merasa sayang kalau tiket kereta yang dibeli Putra hangus begitu aja, mereka mulai mencari modal untuk mencukupi biaya pendakian mereka. Bahkan Ferdi ini sampai ngejual motornya dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Gue nggak ngerti lagi deh nih ya, ini anak-anak yang kayak gini nih racing banget menurut gue. Singkat cerita, mereka mendapatkan modal untuk pendakian dan mereka memutuskan untuk memesan tiket kereta api. Tapi begitu mereka cari tiketnya tuh ya, di minimarket dulu udah bisa pesan tiket kalau nggak salah 2015 tuh. Mulai dari tanggal 14 sampai 17 Oktober, tiket kereta tujuan dari Jakarta ke Solo itu sudah habis terjual. Jadi mereka mutusin untuk naik bis aja. Di tanggal 14 malam hari, mereka berangkat ke Solo. Dan singkat cerita, mereka sampai di base camp Cemoro Sewu. Tanggal 15 Oktober pagi hari. Karena sejak awal mereka memang udah ngerencanain akan melakukan pendakian melalui jalur Cemoro Sewu yang terkenal dengan jalur yang paling cepat. Tapi begitu mereka mengurus izin untuk mendaki, orang di base camp ini memberitahu kalau jalur Cemoro Sewu saat ini sedang ditutup dengan alasan kalau saat ini tuh lagi banyak satwa yang keluar dan mereka berkeliaran di jalur Cemoro Sewu. Saat itu alasan dari pihak base camp seperti itu. Lalu mereka direkomendasikan untuk melakukan pendakian melalui jalur Cemoro Kandang. Dan singkat cerita, Ferdi bersama 3 temannya langsung tuh berangkat menuju Cemoro Kandang dengan menggunakan ojek yang ada di sekitaran base camp. Begitu sampai base camp Cemoro Kandang, Ferdi mengurus izin. Dan sedangkan Firman dan Bona mengecek alat pendakian dan logistik. Setelah semua beres, mereka langsung melakukan pendakian. Karena pikir mereka akan melakukan pendakian dengan santai. Baru jalan dari base camp menuju pos 1 nggak ada halangan yang berarti. Hanya saja menurut Ferdi, dia merasakan agak susah bernafas. Karena saat itu sedang kemarau panjang. Jadi jalur tanah yang mereka lalui menjadi sangat berdebu. Setiap ada angin yang cukup kencang, tanah yang sudah menjadi debu itu berterbangan dan membuat Ferdi ini susah bernafas. Singkat cerita, begitu sampai pos 2, Ferdi meminta agar mereka mendirikan tenda di situ aja. Karena dia pikir nafasnya udah makin susah karena banyak debu gitu kan. Teman-temannya ini setuju karena sejak awal mereka ingin melakukan pendakian dengan santai. Nah, begitu mereka mendirikan tenda, mereka membongkar dan memasak logistik yang mereka bawa. Setelah itu, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan ngerokok. Rutinitas seperti biasa, layaknya pendakian pada umumnya. Cuma sampai malam tiba, Ferdi sama teman-teman yang lain ini nggak ngeliat kalau ada pendaki yang turun ataupun naik. Saat itu Ferdi masih berpikir positif. Mungkin memang lagi nggak ada yang naik atau turun aja kali. Sampai malamnya mereka tertidur dan bangun di pagi hari. Setelah masak dan makan, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di pos 3, Ferdi ini melihat ada bekas api yang sudah padam. Terlihat di beberapa titik ada ilalang dan pohon kecil yang sudah hangus terbakar. Di dekat lokasi itu pun ada beberapa ranger. Lalu Ferdi dan Putra nyamperin untuk sekedar menanyakan apa yang sudah terjadi. "Kenapa ini, Mas?" Ranger itu jawab, "Kemarin tiba-tiba ada angin, Mas.
Untung semalam gak ada yang ngecamp di sini. Wah, tapi udah aman kan mas? Aman mas, ini sudah bisa dipadami apinya. Maklum mas, lagi kemarau panjang. Setelah ngobrol sebentar, Ferdi dan tim melanjutkan perjalanannya. Di situ Ferdi sempat berpikir dalam hati, untung kemarin gak ngecamp di sini. Setelah berjalan 5 jam kurang lebih, Ferdi bertemu dengan satu kakek-kakek yang ngebawa tongkat dan menggunakan tas kecil. Di situ Ferdi coba nawarin minum, meskipun stok air mereka hanya tinggal setengah botol besar. Minum Pak D, kakek itu ngejawab. Iya, terima kasih. Tapi selang 5 detik kakek itu ngomong lagi. Emang ada, Dek? Terus Ferdi ini langsung ngasih air sambil bilang ada Pak D. Di luar dugaan, stok air mereka habis diminum kakek itu. Lalu kakek itu mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Dengan cepat kakek itu berjalan dan menghilang dari pandangan mereka. Sementara Ferdi dan 3 temannya ini masih istirahat. Nah, pada saat istirahat itu, Ferdi ini merasakan sakit perut dan kebelet BAB. Nah, Ferdi melakukan deh tuh ritual BAB. Seberes Ferdi BAB, Ferdi ini ngalamin fenomena yang pernah diceritain sama bapak-bapak saat mereka ngobrol di warung miliknya Putra ini. Ingat kan? Yang bapak-bapak ini bilang kalau naik lau dicegat burung jalak, mending turun lagi. Ferdi ini ngeliat ada satu burung jalak seperti dilempar ke depan dia. Jadi bukan kayak burung yang turun atau hinggap gitu. Nah, begitu ngeliat fenomena kayak gitu, Ferdi ini ingat sama apa yang pernah dibilangin sama bapak-bapak di warungnya Putra. Tapi saat itu dia berusaha buat berpikir positif. Mungkin ini cuma kebetulan. Karena sepanjang jalur juga kan emang banyak burung jalak. Terus Ferdi ini melanjutkan perjalanan. Dan kurang lebih 2 jam berjalan, Ferdi dan timnya ini sampai di warung Boyem. Di situ mereka buka tenda di dekat warung Boyem dan menginap semalam lagi. Di malam hari, Ferdi ini ngeliat ada satu kakek tua yang keluar masuk Argo Dalam. Jadi kakek-kakek itu seperti orang yang lagi gelisah gitu. Dia keluar, terus ngeliat-liat kondisi, terus masuk lagi. Terus dia keluar, lihat kondisi, masuk lagi. Nah, terus Ferdi karena penasaran nyamperin deh tuh si kakek-kakek itu. Begitu nyamperin, dia nanya, kenapa Pak D? Kakek-kakek ini jawab, oh nggak apa-apa dek. Oh kirain ada apa-apa. Pak D ngopi nggak? Pak D ini jawab, monggo. Aku juga lagi ngopi di dalam. Oh iya Pak D, aku balik ke tenda ya. Pak D ini jawab, monggo. Makasih ya sudah ditawarin. Setelah ngobrol singkat dengan kakek yang ada di Argo Dalam, Ferdi balik ke tenda. Dan dia lanjutin ngopi bersama 3 temannya. Anehnya, setelah ngobrol sama kakek-kakek itu, Ferdi nih ngedenger di kupingnya. Jadi setelah Ferdi itu habis ngobrol sama kakek-kakek itu ya, Ferdi itu terus-terusan ngedenger ada yang ngebisikin di kupingnya nyuruh turun. Ferdi turun, turun deh, turun Fer. Suara itu kecil. Tapi Ferdi ini bisa ngedenger dengan jelas. Di situ lagi-lagi Ferdi ini berusaha buat berpikiran positif. Dia berusaha buat nggak pedulin deh tuh suara-suara yang dia dengar. Sampai larut malam, akhirnya Ferdi dan 3 temannya ini tidur. Dan pagi harinya mereka sarapan di warungnya Boyem. Seberes sarapan, ngopi dan lain-lain, mereka berjalan tuh menuju puncak lau di jam
11 siang. Gak butuh waktu lama dari Mbokyem menuju puncak Hargo Dumilah. Begitu sampai puncak Hargo Dumilah, ada cukup banyak pendaki di sana. Putra yang ngeliat ada spot untuk mendirikan tenda, ngasih usul ke Ferdi, Firman, dan Bona. Gimana kalau kita ngecamp di sini semalam yuk? Ini kan baru tanggal 17. Tiket pulang kita itu masih 3 hari lagi. Logistik juga masih banyak ini. Bona dan Firman langsung mengiyakan omongan Putra. Sedangkan Ferdi ini sebenarnya udah ngerasa pengen turun aja. Tapi karena ketiga temannya ini sepakat mau bermalam lagi, ya udah. Ferdi ngikutin aja tuh. Dan singkat cerita, mereka pun mendirikan tenda pas di puncak Hargo Dumilah. Ditemani udara yang begitu dingin, mereka menikmati keindahan dari puncak Lawu. Sampai malam tiba, Ferdi melihat dari kejauhan ada api yang membentuk seperti jalur. Di situ Ferdi mulai takut, sementara teman-teman yang lain udah tertidur pulas. Tiba-tiba Ferdi ini mencium ada bau angus yang begitu pekat. Ferdi ini coba buat bangunin Putra dan ngasih tahu kalau dia nyium bau angus. Putra, bau angus nih. Putra merespon dengan mata yang masih tertutup. Bau dupa, ini kan Lawu, Fer. Ferdi yang penasaran coba buat ngeliat keadaan di luar. Ferdi ini ngeliat banyak sosok tinggi besar yang ada di puncak, seperti sedang melakukan ritual. Di situ Ferdi ketakutan luar biasa, dan begitu melihat sosok-sosok itu, Ferdi ini ketakutan. Dia balik lagi tuh, tutup tendanya dan maksain buat tidur. Sampai akhirnya Ferdi ini ketiduran juga. Di saat Ferdi tidur, dia ini mimpi. Dan di dalam mimpinya, Ferdi ini dihampiri satu perempuan berpakaian layaknya putri raja dan satu kakek-kakek layaknya penasehat kerajaan. Yang begitu Ferdi perhatiin, ternyata sosok kakek itu adalah kakek-kakek yang ia kasih minum saat dia melakukan pendakian. Sosok kakek-kakek itu nggak berkata apa-apa, dia cuma tersenyum melihat ke arah Ferdi. Sementara perempuan yang seperti putri raja itu mengucapkan, "Kamu itu beruntung." dan tiba-tiba Ferdi ini kebangun karena dia ngedenger ada orang yang teriak dari bawah. Yang di atas, turun, kebakaran. Karena suara itu cukup keras, Putra, Firman, dan Bona juga ikut kebangun. Dengan panik mereka langsung ngeberesin tuh perlengkapan pendakian mereka. Dan setelah beres mereka langsung turun tuh dengan setengah lari. Karena dalam keadaan panik mereka malah menuju jalur Cemoro Sewu. Dengan panik mereka terus berjalan tuh sambil setengah berlari. Dimana dalam keadaan jalur itu udah banyak asap tebal. Jadi buat nafas pun sulit. Bahkan Bona sampai muntah beberapa kali. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, Ferdi mendengar ada suara orang minta tolong. Ferdi coba cari sumber suara itu. Tapi Putra menarik Ferdi dan mengingatkan untuk fokus menyelamatkan diri sendiri. Sampai singkat cerita, mereka sampai di bawah dengan selamat dan gak kurang suatu apapun. Setelah laporan ke pos pendaftaran, mereka langsung aja tuh jalan menuju ke stasiun. Bukan jalan juga sih ya, naik angkutan lah maksudnya. Karena kalau kelamaan di base camp, mereka ini gak tega ngelihat orang-orang ini udah mulai pada nangis di sana. Nah begitu mereka jalan dan menuju ke stasiun, di perjalanan ini mereka baru ingat tiket
pulang mereka itu masih 2 hari lagi. Nah, Ferdi bersama 3 temannya ini akhirnya menginap di salah satu penginapan yang gak jauh dari stasiun. Begitu mereka sampai di penginapan, mereka tidur. Dan pagi harinya, Ferdi sama teman-temannya ini ngeliat berita yang ada di TV. Di berita itu ngasih tahu kalau kebakaran yang terjadi kemarin saat ini malah semakin meluas dan udah memakan korban beberapa pendaki. Saat itu juga Ferdi ini merasa jadi orang yang sangat beruntung, dan di situ dia bersyukur tuh masih dilindungi dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pengalaman ini Ferdi nggak bisa lupain. Semoga aja nih ya, jika ada kesempatan, Ferdi, Putra, Firman, atau Bona bisa datang ke sini buat ceritain langsung pengalaman yang luar biasa ini, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana tuh cerita yang barusan gue bawain? Untuk kritik dan saran kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Nah, dan buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Riko Kobe dari High Story 666. Pamit.